Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang siklus pengeluaran. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Vina Ratnasari selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Wulan Sulistiani dan rekan saya Ajhar Hibatullah dan Yohanina Valenti. Baiklah, untuk penjelasan yang pertama, saya sendiri. Siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran merupakan serangkaian aktivitas, bisnis, dan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dalam rangka pembelian dan pembayaran barang dan jasa kepada pemasok. Menurut Romney dan Steinbart, siklus pengeluaran mencakup empat aktivitas dasar, yaitu pemesanan barang dan jasa, ordering material, supplies, dan service, penerimaan barang dan jasa, receiving supplier invoice, penyetujuan faktur dari pemasok, approving supplier invoice, dan pembayaran, cash disbursement. Lanjut. Selanjutnya ada fungsi terkait siklus pengeluaran. Menurut Mulyadi, siklus pengeluaran memiliki beberapa fungsi yang terkait, yaitu ada satu fungsi gudang, yang kedua fungsi pembelian, yang ketiga fungsi penerimaan, dan yang keempat fungsi akuntansi. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, dokumen yang digunakan dalam siklus pengeluaran. Menurut Mulyadi, dokumen yang digunakan dalam siklus pengeluaran yaitu surat permintaan pembelian, surat penerimaan berharga, surat penawaran harga, surat pesanan pembelian, laporan penerimaan barang, surat perubahan pesanan pembelian, dan bukti kas keluar. Dokumen yang digunakan dalam siklus pengeluaran menurut Mulyadi yaitu satu, surat permintaan pembelian. Dokumen ini merupakan formulir yang diisi oleh fungsi gudang untuk meminta fungsi pembelian melakukan pembelian barang dengan jenis, kuantitas, dan kualitas sesuai dengan yang tertera pada surat tersebut. Surat penawaran harga. Dokumen ini digunakan untuk meminta penawaran harga bagi barang yang pengadaannya tidak berulang kali terjadi yang menyangkut dalam jumlah rupiah pembelian besar. Yang ketiga, surat pesanan pembelian. Dokumen ini digunakan untuk melakukan pesanan barang kepada pemasok yang telah dipilih. Surat pesanan pembelian ini terdiri dari berbagai tembusan dengan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, surat permintaan pembelian. Dokumen ini merupakan lembar pertama pada surat permintaan pembelian yang dikirim kepada pemasok sebagai permintaan resmi yang dikeluarkan perusahaan. Yang kedua, tembusan pengakuan oleh pemasok. Dokumen ini dikirim kepada pemasok, diminta tanda tangan pemasok tersebut, dan dikirim kembali ke perusahaan sebagai bukti bahwa permintaan pembelian telah diterima dan disetujui. Yang ketiga, tembusan bagi unit peminta barang. Dokumen ini dikirimkan kepada fungsi yang meminta pembelian bahwa barang yang diminta telah dipesan. Yang keempat, arsip tanggal penerimaan. Dokumen ini disimpan oleh fungsi pembelian sebagai dasar untuk mengadakan tindakan penyelidikan jika barang yang dipesan tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Yang kelima, arsip pemasok. Arsip pemasok disimpan oleh fungsi pembelian. Arsip ini disimpan menurut nama pemasok sebagai dasar untuk mencari informasi mengenai pemasok. Selanjutnya, tembusan fungsi penerimaan. Dokumen ini dikirim ke fungsi penerimaan sebagai otorisasi yang akan digunakan untuk menerima barang
yang jenis, spesifikasi, kualitas, dan pemasoknya seperti yang tercantum dalam dokumen tersebut. Yang terakhir, tembusan fungsi akuntansi. Dokumen ini dikirim ke fungsi akuntansi sebagai salah satu dasar untuk mencatat kewajiban yang timbul dari transaksi pembelian. Slide selanjutnya. Catatan akuntansi yang digunakan dalam siklus pengeluaran. Menurut Mulyadi, catatan akuntansi yang digunakan dalam siklus pengeluaran yaitu register buku kas keluar, jurnal pembelian, kartu utang, dan kartu persediaan. Yang pertama, register bukti kas keluar. Jika dalam pencatatan utang perusahaan menggunakan voucher payable procedure, jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian adalah register bukti kas keluar. Yang kedua, jurnal pembelian. Jika dalam pencatatan utang perusahaan menggunakan account payable procedure, jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian adalah jurnal pembelian. Yang ketiga, kartu utang. Jika dalam pencatatan utang perusahaan menggunakan account payable procedure, buku pembantu yang digunakan untuk mencatat utang adalah kartu utang. Jika dalam pencatatan utang perusahaan menggunakan account payable procedure, yang berfungsi sebagai catatan utang adalah arsip bukti kas keluar yang belum dibayar. Yang keempat, kartu persediaan. Kartu persediaan digunakan untuk mencatat harga pokok persediaan yang dibeli. Demikian dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh Azhar Hibatullah. Baik, selanjutnya yaitu ancaman dan pengendalian dalam siklus pengeluaran. Ancaman dan pengendalian pada aktivitas masalah-masalah pengendalian umum. Ancamannya yang pertama itu kehilangan atau kerusakan data. Yang kedua, kinerja yang buruk. Pengendaliannya yaitu prosedur cadangan dan prosedur perbaikan bencana. Yang kedua itu laporan manajerial. Aktivitas yang kedua yaitu permintaan pembelian. Ancamannya pencatatan persediaan yang tidak akurat, membeli barang yang tidak dipergunakan, kemudian membeli barang kualitas rendah. Pengendalian yang dilakukan yaitu perhitungan fisik persediaan secara periodik, meninjau dan menyetujui permintaan pembelian, membeli hanya dari pemasok yang disetujui, memeriksa kualitas barang dari pemasok. Aktivitas yang ketiga yaitu penerimaan barang yang dipesan. Ancamannya yaitu kesalahan menghitung barang, pencurian persediaan, kemudian pengendalian, tidak memberitahu karyawan tentang kualitas barang, kemudian pembatasan akses fisik ke persediaan, pemisahan fungsi antara penerimaan barang dan pengelola persediaan. Ancaman selanjutnya aktivitas yang selanjutnya menyetujui faktor dari pemasok. Ancamannya yaitu kesalahan dalam faktur dari pemasok dan kesalahan memposting ke akun utang. Pengendaliannya yang pertama itu verifikasi keakuratan faktur, pembatasan akses data induk pemasok, kemudian pengendalian perubahan entry data, rekonsiliasi rincian pencatatan utang dengan buku besar. Aktivitas yang selanjutnya yaitu pembayaran. Ancaman yang bisa terjadi yaitu pembayaran ganda, membayar barang yang tidak diterima, dan pencurian kas. Pengendalian yang dilakukan, kebijakan untuk membayar hanya dari salinan asli faktur, masyarakat voucher, package lengkap untuk semua pembayaran, kemudian masyarakat agar faktur dari pemasok cocok dengan dokumen-dokumen pendukung atas permintaan pembelian, kemudian pemisahan fungsi antara penulis cek dengan bagian utang, pembatasan akses ke data induk pemasok. Selanjutnya, flowchart pengeluaran kas. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang prosedur
Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang prosedur dari pengeluaran kas. Yang pertama, bagian supplier membuat faktur rangkap 2. Lembar pertama dikirimkan ke bagian pembayaran dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Yang kedua, bagian pembayaran penerima faktur lembar pertama dari supplier berdasarkan faktor tersebut. Bagian pembayaran membuat surat permintaan pengeluaran kas SPPK rangkap 2 lembar. Pertama dikirimkan ke manajer dan lembar kedua disimpan sebagai arsip prosedur. Yang ketiga, manajer menerima SPPK lembar pertama. Berdasarkan SPPK lembar pertama, manajer akan menyetujui SPPK tersebut dan mengirimkan SPPK yang telah disetujui kepada bagian pemegang kas tempat bagian pemegang kas menerima SPPK yang telah disetujui. Berdasarkan SPPK yang telah disetujui tersebut, bagian pemegang kas membuat bukti kas keluar BKK rangkap 3 lembar pertama beserta uang dikirimkan ke bagian pembayaran lembar kedua. Dikirimkan ke bagian akuntansi dan lembar ketiga disimpan sebagai arsip bagian pembayaran menerima BKK. Lembar pertama beserta uang selanjutnya bagian pembayaran melakukan pembayaran kepada supplier ke-6. Supplier menerima pembayaran dari bagian pembayaran. Berdasarkan pembayaran tersebut, supplier membuat surat pelunasan pembayaran SPP rangkap 2 lembar. Pertama dikirim ke bagian pembayaran dan lembar kedua disimpan sebagai arsip 7. Bagian pembayaran menerima SPP lembar 1. Kemudian membuat laporan pembayaran rangkap 2. Lembar pertama dikirimkan ke bagian akuntansi dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Yang ke-8, berdasarkan BKK lembar 2 dari bagian pemegang kas dan LP lembar pertama, bagian pembayaran akuntansi membuat laporan pengeluaran kas LPK rangkap 2 lembar pertama dikirim ke manajer dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.